Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan kami menampilkan materi kami, yaitu tentang kewenangan dan sumber kewenangan. Baik, adapun yang pertama adalah pengertian kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif, diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Contohnya di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili yang disebut kompetensi atau yurisdiksi. Selanjutnya saya serahkan kepada materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Wafik Saifullah. Menurut P. Nicola mengatakan, kewenangan yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tindakan melalui tindakan tersebut, atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut, sedangkan kewajiban membuat karosan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut, atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut, sedangkan kewajiban membuat karosan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai sumber-sumber kewenangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan itu diperoleh melalui 3 cara, yaitu yang pertama, atribusi. Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian kekuasaan dalam kata atributi van Recht, pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi atau kompetensi mutlak sebagai lawan dari distributi van Recht. Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah adalah atribusi. Mengenai pengertian atribusi, Indro Harto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan, baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegati legislator. Selanjutnya, 2. Delegasi. Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari penjabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan seperti ini dianggap tidak bisa dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan. Misalnya, DPD Kota Praja memerintahkan kepada Majelis Wali Kota dan pembantu wali kota untuk mengadakan peraturan tertentu. Lanjut, yang ketiga yaitu mandat. Wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri. H.D. Van Wijs menjelaskan arti mandat adalah suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Baik, saya akan melanjutkan. 1. Sifat wewenang. Savitri Nugraha mengemukakan bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi 3 aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis, atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Hildayanti. Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan, berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkaitan erat dengan ruang lingkup komponensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut. Wewenang dari seorang menteri dalam negeri jelas akan berbeda batas wilayah kewenangannya dengan wewenang menteri kehutanan. Adapun batas cakupan materi kewenangannya pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut. Misalnya, seorang menteri dalam negeri telah diberikan wewenang pemerintahan untuk melaksanakan fungsi dan pemerintahan dalam negeri. Yaitu pembatasan wewenang, kepentingan untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Philippus Amhajan 2010-22, setiap wewenang dibatasi oleh materi, substansi, ruang atau wilayah, lokus, dan waktu atau tempus. Di luar batas-batas itu, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang Obenfugheit yang dapat berupa Obenfugheit ration, material Obenfugheit, ration, and Obenfugheit ration temporis. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas dan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Sekian, terima kasih.